Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak yang hadir di majelis ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis zikir dan sholawat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini menjadi awalan perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah beliau kita tahu jalan yang benar, berkah beliau kita tahu jalan yang lurus, dan kita selalu mengharap syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Allah, mendapat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat mampu menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat dengan selamat dan dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk di hikmah hikam yang nomor 12. Hikmatul asaniyata hasarata minal hikamil atoiyah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi madadihi wa asrari fid darin amin. Hikmah yang nomor 12, qala Ibnu Athaillah, mana fa'al qalba misla uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Mana fa'al qalba, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati misla uzlatin, seperti uzlah, yadkhulu biha, yang dengan uzlah itu kita masuk midana fikratin, area atau medan tafakur. Apa maksudnya? Hati kita selalu diselimuti oleh persoalan-persoalan yang berada di luar diri kita. Sesuatu yang kita pikirkan baik, yang terjadi di luar itu tidak baik, itu akan memiliki pengaruh besar terhadap pikiran dan hati kita. Pun juga sebaliknya, kondisi yang baik juga akan memiliki pengaruh besar terhadap hati kita. Bagaimana kemudian kita menjaga hati? Maka salah satu yang dimunculkan oleh Ibnu Athaillah adalah uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Uzlah, mengasihkan diri dari keramaian, mengasihkan diri dari kehidupan manusia, mengasihkan diri dari semua persoalan-persoalan duniawi. Tapi apakah hanya sekedar mengasingkan? Ternyata tidak. Mengasingkan, kita keluar dari hiruk pikuk dunia itu juga dengan tujuan tafakur. Maka di dalam syarahnya kemudian disebutkan mana fa'al qalba misla uzlatin yadkhulu biha midana fikratin ay la say'an fa'alil qalbi. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati kita min uzlatin au hulwatin, lebih bermanfaat dari uzlah, hulwat, menyendiri dari keramaian.
bit tafakkuri, dengan tafakur. Jadi kalau kita selalu dalam setiap hari kita bekerja, maka ada saatnya kita menyendiri. Kalau kita menyendiri 5 tahun, 1 bulan saja, ya gak bisa. Karena kita berada dalam makom asbab, kita harus bekerja, dan itu juga menjadi sebuah kewajiban. Maka bagaimana kemudian kita melakukannya? Masuklah kepada medan uzlah, tapi tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu dulu. Kalau dulu kan pergi ke gua 5 hari, 7 hari, 10 hari, sampai bertahun-tahun. Tapi kalau Nabi yang melakukan, setiap malam Nabi kemudian ke gua Hiro sebelum beliau mendapatkan wahyu. Dalam rangka apa? Uzlatun bittafakkuri. Makanya kan banyak orang-orang yang bilang kalau malam kok ya bangun, melek, sholat. Bukan hanya sekedar sholat, tapi juga harus tafakur terhadap apa yang kita lakukan pada setiap hari itu. Kenapa kemudian uzlah itu lebih baik dari tafakur? Karena al-qalbu itu, hati itu kalau dalam bahasa medis kan hanya segumpal darah itu toh. Tapi bukan hanya itu. Tapi qalbun itu adalah manisbatun ilallah. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, sesuatu yang disandarkan kepada Allah, itu adalah qalbun. Tapi letaknya di mana? Di dalam mudghah. Di dalam ini ya, hati. Lah, wa bihi a'lamul haqq wal batil. Dengan hati itu kemudian kita akan tahu hak dan batil. Makanya kan selalu kita sering dengar, kalau sampean tidak tahu persoalan agamanya, hukumnya agamanya seperti apa, maka bertanyalah kepada hati kecil kita. Karena hati kecil kita yang kita nisbatkan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah, pasti akan memberikan petunjuk kepada kita mana yang baik dan mana yang benar, yang tidak baik. Kenapa kemudian hati menjadi sebuah penting untuk kita perbaiki? Kalau bahasa Nabi, daunnya Nabi itu, idza sholuhatil jasadi kullu wa idza fasadatil jasadi kullu. Jika hati itu kemudian baik, maka seluruh jasad yang ada dalam diri kita itu pasti akan baik. Faidah fasadat, tapi ketika kemudian hati kita itu jelek, maka semua yang keluar di jasad kita ini adalah jelek. Dalam arti apa? Kalau hati kita itu baik, maka kemudian mulut kita akan berkata yang baik. Perilaku kita akan melakukan sesuatu yang baik. Penglihatan kita akan melihat yang baik. Mendengar pun juga selalu mendengar yang baik. Kecenderungan itu siapa yang ngatur? Hati. Maka pondasi manusia yang terpenting adalah wa idza sholuhatil jasad. Kalau hatinya itu baik, maka baik semua jasadnya. Maka itu yang penting, kita harus memperbaiki hati kita. Tapi jangan kemudian kita mengatakan hati kita baik, karena terlalu banyak kemudian hati-hati yang tidak baik. Ya diri kita, perilaku kita tidak baik, lisan kita tidak baik, penglihatan kita tidak baik, itu sudah banyak yang kita lakukan. Maka di dalam hikmah yang nomor 12 ini, Ibnu Athaillah ingin memberikan satu dawa, memberikan obat bagi hati-hati yang tidak baik itu. Apa dawaul qalbil fasadu itu? Uzlatun bittafakkuri. Menyendiri, sampai malam duduk sendiri, keluar dari keramaian, tapi mikir, hari ini apa yang sudah saya lakukan? Apakah kemudian yang saya lakukan hari ini itu sudah lebih banyak
mendekatkan diri kepada Allah, atau justru kemudian kita lebih banyak jauh dari Allah? Maka tafakkur itu penting. Uzlah la khairu min uzlatin aw khulwatin wala bila tafakkuri biha. Tidak ada kebaikan sama sekali. Kita muncul malam hari, kita duduk sendiri, hanya duduk minum kopi, bercanda, tanpa berpikir, tanpa memikirkan apakah kita sudah dekat hari ini dengan Allah, tanpa berpikir apakah kemudian perilaku kita hari ini sudah mendekatkan diri kita kepada Allah, lisan kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau itu kita tidak pernah berpikir tentang itu, maka kemudian la khairu bi uzlatin wala tafakkurin bila tafakkurin. Uzlah yang model begitu tidak memiliki kebaikan apa-apa. Begitu juga dengan sebaliknya. Wala tafakkura illa bi uzlatin maha. Banyak toh. Kita duduk mikir itu diskusilah. Diskusi, sharing dengan orang-orang itu bagus kan? Bagus. Tapi apakah kemudian memiliki kebaikan yang lebih besar dibandingkan kita uzlah? Tidak. Karena ketika kita sharing diskusi bareng, bagus sharingnya, tapi perasaan ketika kemudian senang dipuji, senang menjatuhkan, senang dan lain sebagainya, itu menjadi suatu yang mengotori pada hati kita. Maka kemudian Ibnu Athaillah ini memberikan penjelasan bahwa kalau kita ingin tafakkur, kalau kita ingin merenung terhadap apa yang kita lakukan, menyendirilah. Karena dengan sampean menyendiri, tidak ada orang yang tahu, nggak ada juga orang yang muji, nggak ada juga orang yang menghina. Maka disinilah kemudian kemurnian tafakkur yang ada dalam diri kita. Tafakkur yang model seperti inilah yang kemudian disebut oleh Nabi, tafakkaro sa'atan khairum min ibadatis sab'ina sanatan. Bertafakkur dengan model seperti itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Itu mikir kayak gitu saja itu sudah 70 tahun. Tapi ojo mikir toh. Setelah kita melakukan koreksi terhadap apa yang kita lakukan hari ini, maka kita kemudian harus melakukan yang terbaik keesokan harinya. Makanya di dalam mangkana yaumu khairum min amsihi fawa robi, hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu adalah orang-orang yang beruntung. Siapakah yang memiliki keberuntungan yang seperti itu? Orang yang mampu tafakkur di dalam setiap harinya. Tafakkur bil uzlah. Nah, kalau hari ini kita niru orang-orang dulu, kita harus tapa di sini, nggak bisa. Karena kita berada dalam makom asbab, kita memiliki tanggung jawab sosial terhadap orang lain, terhadap keluarga, kita harus mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka tafakkur model yang kita lakukan adalah kita nunduk diam sebentar di malam hari untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan. Kenapa kemudian bertafakkur seperti itu lebih baik dari ibadah kita 70 tahun? Li'anna bihi yazidul abdah. Karena dengan tafakkur yang model itu, tafakkur bil uzlah itu, yazidul abda li ma'rifatihi, hamba itu akan bertambah, akan mengetahui kepada hakikat segala sesuatu. Hakikat segala sesuatu, wa ila ta'dhimi ilallah ta'ala wa ta'dhimi kulli ma yarda. Katakan begini. Kalau kita tafakkur yazidul abda li ma'rifati haqqil asya ini, kita tafakkur seumpama tangan kita sebelum perilaku lah. Tangan kita itu ini amanah dari Allah. Ini adalah pemberian Allah. Allah yang memiliki hak dan kita harus mempertanggungjawabkan
24 jam kita gunakan hak yang diberikan Allah kepada kita, apakah kemudian tangan kita sudah kita gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah? Itu adalah bagian dari tafakur-tafakur yang model seperti itu. Makanya seluruh tafakur-tafakur yang kita lakukan terhadap perilaku, lisan, perbuatan dan lain sebagainya itu dalam rangka apa? Takdimun ilallah, untuk mengagungkan Allah, mengingat bahwa segala sesuatu itu bukan milik kita, bahwa itu adalah milik Allah. Kalau kita berpikir kemudian kembali wa ta'dimu kullu ma yardha, dan kemudian apakah saat kita melakukan sesuatu, bertanyalah pada diri kita, apakah kemudian sesuatu itu sudah diridhoi oleh Allah? Ya pada malam hari saya melakukan apa sih dalam satu hari ini? Melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya, apakah kemudian perilaku yang kita lakukan hari ini Allah ridho? Kalau kemudian kita masih berpikir ada ketidakridhoan Allah, maka kita harus mampu untuk memperbaiki dalam setiap harinya. Makanya orang-orang yang di dalam dunia orang Islam itu, hasibu qabla an tuhasabu, hitunglah, bertadaburlah, bertafakurlah sebelum kemudian Anda dihisab oleh Allah. Maka itu salah satu contoh bagaimana kemudian kita mencapai pada yusilubihi at-tafakkur bin tafakkur. Bagaimana kita mencapai pada tafakkur bil uzlah itu? Maka tangga pertama yang harus kita lakukan adalah bitafakkur binafsi, mikir tentang dirinya. Sebelum sampai memikirkan orang lain, mikirlah tentang diri kita. Kok bisa? Karena dalam dawuhnya Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu pada dirinya itu akan mengantarkan dirinya untuk mengetahui kepada Allah. Orang yang tahu kepada dirinya, dia akan mengantarkan kepada ridho dan rahmatnya Allah. Maka harus kita pikirkan diri kita. Tidak usah banyak-banyak. Apa sih yang kita pikirkan? Mada tafakkar. Contoh, limada khuliqtu. Kenapa sih Allah menciptakan kita? Nah, itu kita pikirkan. Setiap malam kita mikir, kenapa sih Allah memikirkan khuliqtu? Kenapa sih saya diciptakan oleh Allah? Kenapa Allah masih menitipkan ruhnya kepada diri kita? Kenapa sampai hari ini saya masih hidup? Sedangkan yang lain sudah banyak yang terkubur. Berpikir dengan model seperti itu, maka kemudian kita akan merujuk kepada Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada satu kisah yang terjadi pada Ibrahim bin Adam. Dia adalah seorang penguasa. Dia kemudian senengannya pemburu. Kalau penguasa-penguasa itu kan hobinya memburu. Kalau sekarang hobinya modern kan golf. Pemburu apa itu? Kalau dulu penguasa dulu senengannya berburu. Maka berburulah dia. Berburu kijang, rusa dan lain sebagainya. Suatu ketika kemudian dia itu berburu. Ketika berburu itu ada suara. Jadi ketika dia mau berburu, ada suara, ya Ibrahim. Tapi Ibrahim nggak tahu apakah suara siapa ya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah Anda diciptakan untuk berburu itu? Ada suara begitu kepada Ibrahim bin Adam. Semenjak itu kemudian Ibrahim bin Adam itu tidak berburu, karena dia selalu berpikir, untuk apa dan kenapa Allah menciptakan saya?
Nah, kalau liya'budun, maka kita harus beribadah kepada Allah. Nah, beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah itulah salah satu caranya adalah bil uzlati, dengan uzlah. Maka kemudian di dalam beberapa syarah disebutkan al uzlatu wasilatun lahu at-tafakkaru wa muayyinatun alaihi. Jadi uzlah itu adalah wasilah untuk bertafakkur. Kalau dulu kan kita uzlah hulwat untuk cari sakti. Enggak. Sebenarnya orang hulwat, orang uzlah itu bukan cari sakti, tapi dia mencari bertafakkur kepada apa yang dia lakukan. Bertafakkur. Nah, persoalan dia kemudian jadi sakti, ya itu adalah pemberian Allah. Kalau saya sih selalu melihat orang-orang yang selalu hulwat uzlah begitu itu dengan model begitu. Jadi tidak murni untuk mencari kesaktian, tapi mereka bertafakkur, dan dengan tafakkur itu dia mendekatkan diri pada Allah, dan kalau dia sudah mendekatkan diri pada Allah, maka Allah pasti akan memberikan sesuatu yang dia ingin. Nah itu hadi laisa lahu lima yurabu wa illa muhalatatu liman wa muhalatatu syekh ihwanul ladina yu'ayanu amfa'a wa aslahalah. Model tafakur yang seperti ini, model tafakur. Jadi uzlah tafakur itu jalannya, salah satu jalannya itu adalah berkumpul dengan orang-orang yang senang bertafakur. Kalau uzlah kan sendiri-sendiri, tapi kalau tafakur bisa bareng. Tapi orang yang selalu bertafakur di dalam uzlah, dia sudah mampu untuk membunuh atau mengikis seluruh ego yang ada dalam dirinya. Maka saat kita kumpul dengan siapapun, kalau di sini disebutkan wa muhalatatu syekh, berkumpul dengan guru, berkumpul dengan syekh, kumpul orang yang lebih tahu, itu mengantarkan diri kita untuk selalu berpikir seperti apa kita ke depan. Nah itu yang dimunculkan. Wa'lam bil hulwati, bahwa uzlah, mengasingkan diri dari keramaian, mengasingkan diri dari hiruk pikuk duniawi, itu kemudian juga disebut dengan hulwat, dan hulwat itu memiliki faidah yang luar biasa. Banyak faedahnya kita menyendiri itu. Jadi kalau kita tidak terkenal itu lebih baik daripada orang terkenal. Jadi kalau terkenal, wah luar biasa, cobaannya luar biasa. Tapi orang yang tidak terkenal itu lebih baik. Nah, uzlah itu memiliki faidah-faidah yang luar biasa. Apa pertama? Hifdzul qalbi minar riya wal mudahana wa ghairiha minal amrad. Menjaga hati dari ujub, riya dan lain sebagainya. Riya itu muncul gara-gara apa? Gara-gara dilihat orang lain. Kalau kita tidak dilihat oleh orang lain, munculkan riya? Enggak. Ujub kemungkinan muncul, tapi lebih besar tidak muncul. Nah itu yang kemudian salah satu faedahnya ketika kita menyendiri, kita sholat malam sendiri, bertafakur. Bukan hanya sholat. Jadi kalau zaman sholat malam, sholat tahajud, sudah sholat tahajud, habis sholat tahajud, selesai tidur lagi, tidak ada tafakurnya, itu tidak ada uzlah bit tafakurnya. Makanya banyak orang yang sholat tahajud, bukan jelek ya, bagus. Banyak orang yang sholat tahajud tapi tidak mampu merubah pada perilaku dirinya. Kenapa? Gak tafakur, tidak pernah tafakur. Yang kedua adalah hifdzul basar min afatil mandurin, li'anna nadra ilal asya yujibu tafriqul qalbi. Menjaga
pandangan, menjaga pandangan kita. Apa ya? Memandang sesuatu orang lain, kita menganggap orang itu remeh, menganggap orang itu baik, menganggap orang tidak baik gara-gara apa? Kita melihat kan? Coba kita nggak lihat, nggak mungkin muncul bahasa itu. Maka kemudian salah satu faedah ketika kita sendiri keluar dari hiruk pikuk keramaian itu adalah Ibdul basar min afatil manduri. Jadi kita menjaga pandangan kita dari sesuatu yang kita lihat. Yang ketiga adalah assalamatu min afatil lisan. Nah, ini assalamatu min afatil lisan. Orang yang menyendiri keluar dari hiruk pikuk duniawi itu selamat dari penyakit lisan. Kal ghibah wan namimah. Kalau sampean sendiri jadi ghibah. Enggak dong. Enggak jadi. Tapi ketika kita kumpul banyak orang, maka kemungkinan ghibah itu ada. Ada. Maka salah satu faedah ketika kemudian kita menyendiri itu adalah salamatu min afatil lisan kal ghibah wan namimah. Mosok kemudian kita harus menyendiri enggak berkumpul dengan orang? Ya tidak. Tapi kalau orang yang sudah mampu untuk mengatur dirinya, mengatur lisannya, tahu kepada dirinya, maka dia hidup dimanapun tidak akan muncul bahasa ghibah, tidak akan muncul bahasa namimah. Maka melatih diri itu menjadi sesuatu yang penting. Wa ghairiha minal muhlikat, dari sesuatu yang merusak diri kita. Kenapa kemudian lisan itu menjadi penting? Qala Nabi aksar khotoyaka ibnu Adam bilisanin. Jadi paling banyaknya kesalahan Bani Adam yang manusia itu adalah gara-gara lisan. Maka kemudian di dalam hadis yang lain, salamatul insan fi hibdil lisan. Orang yang selamat itu ketika dia mampu untuk menjaga lisannya. Nah, bagaimana kita menjaga? Kalau di dalam maqalah hikmah yang nomor 12 itu adalah uzlah bittafaq. Boleh kita kumpul. Setelah kumpul setiap hari kita kumpul dengan orang, malam kita duduk bareng, kita duduk menyendiri, kemudian berpikir yang kita omongkan kira-kira menyakiti orang atau tidak. Kira-kira kemudian apa yang kita omongkan mengajak orang kepada kebaikan atau tidak. Penting. Sehingga kemudian ketika setiap malam kita tafakur dengan uzlah itu, maka kemungkinan kita besok bangun kita akan menjadi manusia pribadi yang lebih baik. Tapi kalau kita nggak pernah mikir, ya nggak bisa jadi pribadi yang lebih baik. Mesti kesalahan 1, 2, 3 tetap dilakukan. Tapi kalau setiap malam kita mikir, itu pasti akan lebih baik. Assalamatu min suhbatil asror. Selamat dari berteman dengan orang-orang yang rusak, jahat. Jadi orang-orang sekitar itu orang-orang ya masyarakat, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jahat, ada yang tidak jahat. Ketika kita masuk dalam medan uzlah dengan tafakur, maka kita pasti selamat dari perkumpulan orang. Itu pasti. Iya, enggak pernah kumpul, yang pasti selamat. Tapi itu adalah faedahnya. Kenapa kemudian itu dikatakan oleh di dalam beberapa syarah itu li'an nasuhbatahum fasadun adimun bidini. Karena berteman dengan mereka yang jahat itu adalah fasadun adimun, kerusakan yang besar bagi agama. Contoh,
Kalau kemudian saya adalah pemuka agama, saya kumpul dengan orang peminum, maka anggapan orang saya adalah peminum. Orang yang dulunya pemuka agama kemudian kumpul dengan orang minum, sekalipun tidak minum, anggapan orang tetap menjadi peminum. Ini yang kemudian disebut dengan merusak fasadun adimun lidini, merusak pada agama. Subatu fasadun adimun lidini qala ba'duhum ma fasada man fasadan illa bisubati man fasadin. Orang yang rusak itu salah satunya, ini kalau dalam dunia pendidikan, orang itu kan 80% atau 90% itu yang mempengaruhi adalah lingkungan, ya toh? Lingkungan, salah satu lingkungannya itu adalah teman, suhbah, teman. Nah, kalau kita berteman dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang jahat, maka kemungkinan kita akan dianggap sebagai orang jahat itu pasti. Sekalipun tidak jahat. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang jahat, maka pasti orang-orang akan menganggap kita sebagai orang yang jahat. Makanya kalau ada kasus, seumpama kemudian di dalam sini terjadi pembunuhan dan dilakukan oleh anak-anak, pasti semuanya diperiksa. Karena kumpulannya dianggap orang jahat. Nah itu suhbah. Maka pintar-pintarlah kemudian kita mencari teman atau tempat kita berdiskusi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah at-tadarru lil ibadah wa tumakkinu mudawamah 'alaiha. Jadi menjalankan ibadah itu secara istiqomah, tenang, damai. Itu kalau aman. Kalau kita sholat malam sendiri, itu lebih tenang hati kita. Lebih tenang, tapi ojo kesusu ya. Lebih tenang hati kita. Karena kita sendiri, di sekitar kita nggak ada yang melihat. Bebas dari riya itu, bebas dari berpikir tentang ujian, bebas dari berpikir tentang hinaan. Kita berpikir sendiri, kita tafakur sendiri, dan kita langsung menghadap kepada. Maka itu yang kemudian nanti disebut dengan halawatul ibadah. Nah ini yang berapa ini? Ada rafatul qalbi wal badani, ada huduri zuhud wal qanaah, ada orang-orang yang sering melakukan hulwat uzlah bit tafakkur, itu pasti akan muncul rasa zuhud, muncul sikap qanaah, merasa cukup. Apapun yang kita beri, apapun yang diberikan Allah, sedikit atau banyak, kita tetap merasa. Orang yang sering melakukan tafakur itu pasti hatinya akan muncul rasa qanaah. Nah kalau kita masih selalu merasa kurang, berarti kurang bersyukur. Kalau di hadis lain Sakartum itu, kalau dalam makalah ini kurang menyendiri dan kurang berpikir tentang dirinya. Kalau dalam makalah dalam hikmah yang 12 itu, kalau kita kemudian terus nggak pernah puas dengan dunia ini, nggak pernah puas dengan pemberian Allah, menepilah sendiri, berpikir tentang apa yang ada diberikan Allah pada kita, dan berpikirlah tentang apa sih yang diberikan kita kepada Allah. Kalau itu yang kemudian dipikirkan, maka sikap merasa cukup pasti akan keluar dari dalam diri kita. Kenapa kemudian hulwah itu penting? Wijdanu halawatul ta'ah.
Karena orang yang hulwat itu, uzlah itu akan mendapatkan manisnya ibadah dan ketaatan. Kenapa kita dzikir selalu mengatakan lama? Karena kita kurang mendapatkan halawah manisnya dzikir. Kenapa sholat itu dianggap lama? Karena kita kurang mendapatkan manisnya sholat. Maka bagaimana kita mencapai halawatul ibadah? Itu adalah salah satunya adalah bitafakkuri wal uzlati. Kita mikir. Ojo setiap sholat zuhur Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya gak mungkin dapat halawatul ibadah itu. Gak mungkin. Maka caranya gimana? Kita latih, kita menepi dulu dari keramaian itu. Kita mikir dulu bagaimana sih sholat kita. Kok kita kemudian tetap modelnya seperti ini? Nah itu halawatul iman, halawatul ibadah, wa halawatul ta'ah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Tapi kalau kita melakukan uzlah model begitu, apakah kita bisa? Maka seorang murid kemudian bertanya kepada gurunya, kaifat thoriq ila tahqiqil ibadah wa tahsilu halawatiyah. Bagaimana sih caranya, jalannya untuk mendapatkan hakikat ibadah itu, mencapai hakikat ibadah itu dan mendapatkan manisnya ibadah itu. Maka saya kemudian ngomong, la tandur ilal khalqi khosotun abna'id dunya. La tandur, jangan kemudian Anda memandang ilal khalqi kepada makhluk, ojo delok manusa, khususnya orang yang hubud dunia. Mosok gak oleh? Kan gak mungkin. Hampir setiap hari kita kumpul dengan orang-orang yang bekerja. Hampir tiap hari kita kumpul dengan orang-orang yang mencari harta. Kenapa? Karena fa'innan nadra ilaihim dzulmatun. Karena kalau kita memandang orang-orang yang hubud dunia, itu dzulmatun, hati kita pasti akan gelap. Entah iri yang muncul, entah sakit hati. Itu tuh yang muncul ketika kita melihat orang yang kaya. Tapi jangan dianggap orang kaya semua itu adalah hubud dunia. Jangan. Tapi ketika kita melihat orang yang bergelut dengan duniawi dan itu lebih daripada kita, maka yang muncul dalam diri kita itu adalah mungkin adalah iri, mungkin adalah kekecewaan kita kepada Allah. Itu mungkin akan muncul, dan itu yang kemudian disebut sebagai kegelapan hati. Gelapnya hati itu. Maka seorang murid kemudian tanya, gak mungkin Syekh, guru, kita tidak melihat orang yang hubud dunia itu, gak mungkin. Apalagi di era modern yang model seperti itu. Maka kemudian ngomong Syekhnya, qala Syekh fala tasma'u kalamahum. Jangan mendengar pembicaraannya. Boleh sampean melihat, kalau tidak bisa dihindari boleh Anda melihat, tapi kemudian jangan mendengar pembicaraannya. Kemana-mana sing diomongno dunia loh. Kita kemanapun lah, kumpul dengan siapapun, maka kemudian yang diomongkan adalah harta. Benar atau mana? Banyak. Nah kalau kemudian kita tidak bisa menghindari melihat mereka, maka kemudian falatas mau kalah mau ojo dirungokno pembicaraan. Fa inna kalamahum kiswah. Karena pembicaraan mereka itu akan membuat hati kita kiswah, keras hati kita. Akan membuat kita keras. Gak bisa
kita berkumpul setiap hari. Kalau di perusahaan apalagi kalau pimpinan-pimpinan kan, kita nggak bisa kumpul setiap hari, kita mendengar pasti, melihat itu pasti. Gimana kalau modelnya seperti itu? Maka kemudian disebutkan, qala fala tu'amilahum fala taskunu ilaihim fa inna sakana ilaihim halaka. Jangan bekerja sama dengan orang yang modelnya hubud dunia, dan juga jangan pernah berkumpul dengan orang-orang yang hubud dunia. Kenapa kemudian kalau kita berkumpul dan bekerja sama halakah, hancur kita. Ayo awak dewi gak duwe, mereka punya, beli apa dan lain sebagainya, iri, kita maksa untuk beli, hancur toh. Tangga kita beli mobil lah, beli mobil, bangun rumah, punya uang, bagus. Kita nggak punya uang untuk beli mobil, tapi iri muncul dalam diri kita. Saya bawa pergi ke showroom, tapi juga pakai bank, ambil hutang dan lain sebagainya, hanya untuk beli mobil yang sama yang dibeli tetangga. Hancur kan kita? Hancur. Makanya itu yang kemudian jangan berkumpul dengan orang-orang yang hubud dunia, karena itu yang kemudian membentuk diri kita akan menjadi manusia yang hancur dalam kehidupan kita. Yang terakhir kemudian la yajidu halawatul ibadah man kana fihi sakanun ila ghairillah. Kalau kita masih meletakkan diri hati kita bersama dengan sesuatu selain Allah, maka kita tidak akan pernah mampu untuk mencapai pada manisnya ibadah dan manisnya iman, manisnya takwa dan lain sebagainya. Mungkin yang sedikit itu dari penjelasan dari Syarah Al-Hikam yang nomor 12. Semoga kita mendapatkan manfaat dan barokahnya dari kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma